Halo semuanya, hari ini saya coba share gimana caranya supaya disuntik itu nggak sakit. Nah, pengalaman saya sih waktu misalnya disuntik atau diambil darahnya sih biasanya perawat bilang, Pak, tolong tarik nafas atau bukan tarik nafas, tahan nafas biasanya sih. Nah, kita coba tahan nafas tapi ya tetap aja sakit sih. Jadi apa ya, nggak terlalu signifikan lah kalau dengan cara tahan nafas itu nggak terlalu signifikan. Nah, sebenarnya salah satu apa ya cara supaya nggak sakit itu disuntik ya adalah ketajaman jarum suntiknya itu sendiri. Karena semakin tajam jarum suntik itu, ya apa ya, kemungkinan sakitnya itu nggak terlalu besar. Jadi contohnya kalau jaringan langsung ditusuk gitu kan, masuk gitu ya ada sakit, cuman nggak terlalu sakit. Beda halnya dengan yang tumpul, si jarum suntiknya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tajam, itu jadi merobek jaringan baru masuk tuh. Nah itu pasti lebih sakit dibandingkan dengan jarum suntik yang lebih tajam gitu kan, atau yang tumpul ya pasti lebih lebih sakit. Nah ada cerita nih, kayak misalnya di apa ya, di pedesaan itu ada dokter yang pasiennya itu, karena saya dengar gini nih, wah dokter di sini tuh cepat sembuh loh. Kalau disuntiknya sakit itu pasti sembuh. Nah, saya lihat itu ya kenapa kok bisa ada anggapan itu. Nah, saya lihat itu tarifnya dokter itu ya untuk obat, disuntik, konsultasi itu kurang lebih 50 sampai 70 ribu. Nah, kalau dia pakai yang jarum suntik yang mahal ya nggak mungkin kekejar lah. Jadi jarum suntiknya sendiri tuh yang biasanya yang bagus itu mereknya Terumo. Terumo itu harganya kurang lebih 30 sampai 40 ribu tuh. Nah, ini kan jarum yang murah nih. Ini kurang lebih sekitar harganya itu berapa ya? Sekitar 500 rupiahan lah. Nah, ini jarum suntiknya itu nggak nggak tajam tapi tumpul, ya pasti kalau disuntik dia akan merobek jaringan dan kemudian ya sakit. Ya namanya harganya cuma 500 perak, cuman asal ada jarumnya doang gitu kan. Beda kalau yang harganya 30 ribu ya pastinya sih tajam itu. Nah, dari contoh di kasus itu ya biasanya kalau yang apa ya, pakai jarum yang tumpul ya pastinya sakit sih. Nah, itu salah satunya ya harus pakai jarum yang tajam atau merek jarum yang cukup terkenal lah. Jadi bisa mengurangi rasa sakit. Nah, yang kedua adalah zat aktifnya sendiri. Zat aktifnya sendiri itu ada yang sakit, ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak sakit biasanya sih bisa disuntik secara apa namanya itu intramuskuler, IM. Itu disuntik di jaringannya. Itu nggak masalah dan emang butuh untuk apa ya, bekerjanya nggak terlalu cepat. Nah, kalau IV ya cepat. Dan yang ketiga biasanya sih kalau yang IV itu kalau apa ya, yang nggak pinter nyuntiknya nih, contohnya vitamin C. Vitamin C itu kan harusnya masuk ke venanya, jadi disuntik secara intravena. Nah, karena dia nggak bisa cari pembuluh darahnya, dia masukinnya ke jaringan dan itu sakit loh, sakit. Disuntik vitamin C masuk ke jaringan itu sakit. Nah itu juga salah satu sebab kenapa kok sakit disuntik kayak vitamin C itu, ya karena orangnya juga nggak jago nyuntik, terus kemudian masuk ke jaringan ya pasti sakit lah gitu kan. Nah kaitannya dengan vitamin C nih, atau biasanya untuk pemutih itu kan jumlah yang disuntikan itu kan jumlahnya besar. Nah kalau misalnya pakai jarum suntik begitu tuh pegal tuh. Misalnya satu satu apa ya, 1 gram itu kan suntikin terus tuh pegal tuh, capek si perawatnya yang atau dokternya nyuntiknya capek. Nah biasanya sih kan ada yang teknik pakai pengenceran, pakai cairan infus juga bisa gitu kan, supaya nyaman doang disuntiknya. Kalau misalnya suntikannya dalam jumlah besar. Nah, tapi kalau saya sih lebih lebih suka kalau disuntiknya itu pakai wing needle.
Nah, wing needle tuh lebih nyaman sih. Kayak kalau di rawat di rumah sakit itu kan pakai wing needle tuh. Nah, disuntik kalau jumlahnya besar, ya lebih enak pakai wing needle gitu kan. Nah, yang keempat nih, yang terakhir nih, yang supaya nggak sakit itu, nah contohnya itu ada yang penyuntikan intraartikular itu langsung ke sendi. Nah, itu biasanya jarum suntiknya tuh segini nih panjangnya, panjang sekali. Nah, itu biasanya sakit. Nah, yang pernah pernah saya lihat itu orang tua saya waktu cairan sendinya itu berkurang, jadi disuntik pakai obat tertentu yang dimasukkan langsung ke sendi. Nah, supaya nggak sakit, biasanya dikasih anestesi lokal. Nah, salah satunya dalam bentuk salep atau dalam bentuk foam, disemprot, kemudian baru disuntik. Nah, itu kemungkinan nggak akan sakit sih, nggak akan sakit. Jadi pilihan yang keempat inilah yang sebenarnya terpenting itu ya. Untuk menghilangkan sakit ya nggak ada lagi jawabannya, ya adalah anestesi lokal. Jadi diolesin dulu misalnya kalau mau disuntik, kemudian masukin, ya pasti itu sangat signifikan nggak berkurang sakitnya. Mungkin jangan-jangan nggak terasa sakit sih. Jadi itulah, kalau mau nggak sakit disuntik ya pakai anestesi lokal sih, dioleskan atau di foam, ya pasti nggak akan sakit. Mungkin itu share saya, dan terima kasih.